Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehan, penerima tamu di rumah Pak Mukhtar, dan inilah ruang tamu Pak Mukhtar dari channel media NU Ngaringan. Pak Mukhtar sebagai tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di ruang tamu Pak Mukhtar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mempunyai tamu yang spesial ini, seorang kiai. Beliau adalah Kiai Haji Ely Asyari dan beliau adalah ahli ilmu falak. Nah, soal ngomong-ngomong soal ilmu falak ini, Pak Mukhtar sebagai ketua NU ini sering mendapat pertanyaan Pak Mukhtar ya tentang ini loh, tentang Lebaran kemarin lah. Betul Pak ya. Assalamualaikum Pak Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Elia, kadang saya di masyarakat sering banyak pertanyaan tentang masalah falak, itu tentang kadang ada perbedaan tentang Tanggal. ada perbedaan tentang hari raya. Itu gimana Pak? Ya, mohon penjelasannya Pak. Tapi mungkin gini lah, dijelaskan dulu sebenarnya ilmu falak itu apa sih? Ya, gini ya. Memang untuk memahami itu kita harus tahu dulu apa itu ilmu falak. Jadi ilmu falak adalah ilmu astronomi atau ilmu yang membahas tentang matahari, bulan, dan tentunya bumi. Jadi sebenarnya permasalahan tanggal atau hilal ya istilahnya itu sudah sejak dari dulu. Zaman Nabi pun itu sudah ada. Jadi kalau kita mencari hadisnya jelas sudah ada. Dulu juga telah biasa sebenarnya tentang perbedaan tanggal 1. Mana menurut ilmu falak kok bisa begitu, bagaimana? Ya. Jadi yang perlu dipahami dulu apa itu tanggal ya. Sebelum kita tahu apa itu tanggal, kita harus tahu apa itu hari. Hari itu apa? Kalau menurut sampean apa? Wah, saya kurang tahu Pak ya. Hari itu apa? Hari adalah batas antara Senin dan Selasa. Mungkin gitu ya. Jadi hari itu kalau gampangnya di sini ya kumpulan antara siang dan malam itu hari kan gitu ya. Siang dan malam. Tapi kalau di jam itu pun sebenarnya tidak benar. Karena apa? Karena ada yang tidak ada siang, tidak ada malam. Daerah kutub kan tidak ada siang, tidak ada malam. Oh gitu ya? Iya toh, iya. Jadi tempat itu ada yang tidak ada hari. Nah, bagaimana hari itu sebenarnya kalau menurut ilmu falak atau menurut astronomi, yaitu adalah durasi atau rotasi bumi ya. Rotasi bumi satu kali putar itulah yang namanya hari. Jadi satu hari satu malam 24 jam. Bumi mengitari? Bukan, bumi berputar pada bumi porosnya berputar. ya. Bumi berputar pada porosnya satu kali putar, itulah hari. Gitu. Yang lebih sempurna seperti itu. Cuman itu kan hari. Kemudian bagaimana kita tahu ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Menurut sampean gimana? Karena itu kesepakatan aja. Lah ya, itu kan tidak ada tanda-tandanya ya. Jadi hari seperti itu kan tidak ada tandanya. Hari Senin itu dimulai apa ya enggak ada. Ya tahu-tahu kita ini tahu semua kalau ini Senin, ini Selasa. Tapi mungkin yang pemirsa atau ya rata-rata orang tidak tahu bahwa Orang di dunia awam, ini orang atau orang awam tidak tahu ya. Bahkan kadang orang tidak awam pun tidak tahu. Itu bangetan itu kalau gitu. Bahwa hari itu sebenarnya ada pemisahnya. Jadi ada ya di dunia ini, karena bumi ini bulat, maka ada di mana pada saat yang sama, yang sini masih Ahad, yang sini sudah Senin, itu ada. Karena namanya sebentar Pak Yai, sebentar iya. Pak Yai. Kok ujuk-ujuk kok sudah sampai ke situ? Iya toh. Jadi ilmu falaknya tadi loh. Ilmu falak itu ilmu untuk apa? Sama nggak itu dengan ilmu nujum? Kan perbintangan dan bintang. Nggak sama ya? Ya tidak sama, tapi terkadang juga ada yang menghubung-hubungkan, ada yang menghubung-hubungkan. Bahkan kalau ada mitos zaman dulu, kalau ahli falak itu tahu kapan daun itu
jatuh kan ada begitu, tapi sebenarnya ya tidak ada. Kalau itu kan ilmu apa? Ilmu perdukunan itu. Kalau ilmu falak itu hanya mempelajari tentang apa pergerakan matahari dan bulan lah ya istilahnya. Kalau walaupun sebenarnya kan pergerakan bumi ya matahari, bumi dan bulan. Karena bumi dan bulan sebenarnya kan yang mengelilingi matahari. Cuman karena kita pengamatnya di bumi ya anggap saja pergerakan matahari dan bulan gitu saja untuk mengetahui waktu sholat, untuk mengetahui gerhana diantaranya itu, dan untuk mengetahui awal bulan. Jadi itu, dan tentunya untuk mengetahui arah kiblat. Jadi ilmu falak sebenarnya ilmu astronomi tapi lebih khusus untuk ketiga hal tersebut, yaitu waktu sholat, arah kiblat, dan awal bulan. Nah, jadi itu. Saya sudah agak ngeh ini, agak paham ini. Kemudian ini kita ambil contoh lah. Jadi ketika kemarin itu Lebaran Idul Adha ya, Iya. ada orang yang berapi-api bahwa semuanya harus ikut Arab. Kemudian Menteri Agama Indonesia mengumumkan bahwa lebarannya beda dengan Arab. Nah, ini gini loh Pak Yai. Tanggal, menentukan tanggal dan apa wilayah itu kok bisa berbeda itu? Iya, itu jadi memang sebenarnya seperti yang saya terangkan di depan tadi ya, untuk memahami itu kita harus memahami hari dulu ya sebenarnya, tapi langsung juga bisa, tadi kan sudah disinggung sedikit ya. Jadi kalau hari itu kan jelas ada mulainya ya, ada mulainya yang bisa kita kesepakati. Karena apa? Karena matahari selalu muncul saat terbit lah istilahnya. Saat terbit selalu muncul, atau kalau dalam istilahnya kira-kira 90 derajat dari kita itu matahari terlihat. Ketika jaraknya 90 derajat dari pengamat itu dia sudah terlihat mulai terbit. Jadi ketika matahari terbit di sini, orang yang ke sana 90 derajat dari sini, atau kira-kira berapa kalau dijadikan kilometer ya, 90 kali 100 lah kira-kira, berapa itu? 9.000 ya. Kira-kira 9.000 ke sana itu apa, matahari di bun-bunanya sana di kita ini dia terbit. Kan pasti seperti itu. Kalau hari, tetapi kalau hilal kan masalahnya kan beda. Kalau hilal itu bulan ya? Hilal itu bulan. Jadi hilal adalah bulan baru setelah ijtima atau bulan baru setelah hilang. Jadi bulan kan asalnya kan kecil, kemudian besar-besar jadi bulan purnama, kemudian mengecil-mengecil lagi, kemudian hilang. Setelah hilang itu namanya ijtima, ketika matahari dan bulan satu bujur astronominya sama, itu ijtima. Kemudian karena bulan berjalannya lebih cepat, nah ini kesini, nah ini nanti akan tertinggal karena ini matahari terbit dulu, bulannya tertinggal, ini bisa memantulkan cahaya lah. Terlihat pertama kali ini namanya hilal. Nah, kenapa kok beda-beda? Nah, ya. Kenapa kok beda-beda? Ya karena ini saja tadi ijtimanya saja ini tempatnya kan berbeda-beda. Bisa saja ijtimanya itu ketika di atas Indonesia misalkan, atau di lebih spesifik di kota kita di Purwodadi misalkan. Tahun ini misalkan gitu. Besok tahun atau bulan depan mungkin di mana sana, di Arab Saudi baru ijtima. Kalau di sana baru ijtima misalkan saja ya, kita berpotongan ijtima saja, ini kita kan tidak bisa. Yang namanya mengikuti Saudi kan yang kesananya, wong di sini tadi belum ijtima kok, di sana baru ijtima. Tentunya kalau misalkan yang dinamakan tanggal ketika ini kan kita tidak bisa ikut, karena kalau ikut nanti menentukan titik. Padahal kan ini kalau misalkan ijtimanya tadi ya, ini muncul pertama di Arab Saudi. Ini orang yang dari Saudi jaraknya 9.000 tadi ya, 9.000 tadi kan dia kan sudah malam. Dia dikatakan ikut, dia kan besok itu namanya mengikuti. Kalau tadi padahal dia ijtima saja belum, dia sudah puasa kan namanya tidak ikut, tapi kan mendahului berarti. Beda hari ya? Ya beda hari, berarti mendahului. Sana belum, sini mendahului. Karena itu mengapa beda-beda? Karena tidak bisa ditentukan tadi.
kok ngolah ngalah istilahnya ya, apa berpindah-pindah. Iya, kadang-kadang orang awam tuh malah gini, Islami rumit. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya justru di sini letak keistimewaannya Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar untuk manusia. Karena apa? Manusia itu memang sifat fitrahnya itu berbeda-beda. Fitrahnya manusia kan beda-beda. Pendapat saja beda-beda. Macam-macam beda-beda. Maka apa? Istilahnya memang diperbolehkan berbeda. Di samping itu kalau kita misalkan menggunakan hari apa istilahnya seperti kayak Natal seperti itu ya, menggunakan Samsiah istilahnya atau apa? Masehi ya. Itu tidak ada barangnya itu. Bendanya tidak ada. Nah, ini tidak ada barangnya. Tetapi kan itu kemudian menjadi kesepakatan. Hanya kesepakatan. Nah, awal dari itu gimana? Kesepakatan artinya begini ya. Jadi kalender Masehi ya kalau awalnya tentunya lewat penyelidikan juga ya, lewat penyelidikan juga. Jadi kalender Masehi itu sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Isa sendiri lahir, itu sudah ada istilahnya apa? Kalender Gregorian atau kalender pokoknya yang Samsiah itu sudah lama ada. Cuman dahulunya sebenarnya itu bulan satunya dulunya Maret ya, Januari, Februari ya, betul Maret ya. Bulan satu dulu Maret. Kemudian setelah ada apa? Di Yunani ada DPR pertama kali melakukan sidang pada bulan Januari, kemudian diganti Januari. Kemudian itu artinya menentukan bulan awal tahun, bulan tadi ya, kan ya. Pertama Maret, ya. Kemudian Januari. Itu berarti dipengaruhi oleh keputusan-keputusan, ya, mungkin keputusan kerajaan politik saja ya bisa. Kalau yang Maret itu kan memang berdasarkan kalau di bulan Maret itu kan matahari sedang di khatulistiwa ya. Jadi startnya kan di nol dulu. Ketika matahari di khatulistiwa itu dianggap nol, maka ketika kemudian berjalan ke sana baru dihitung. Tapi karena berdasarkan peristiwa-peristiwa tadi dianggap itu peristiwa penting, wah itu tanggal satunya dijadikan di sini saja. Di samping itu tanggalnya kan tidak ada tandanya. Tanggal 1 Januari tandanya ada apa? Kan tidak ada. Setelah 31 Desember. Tapi kalau kita kan ada tanda tanggal 1 apa? Ada hilal. Jadi yang namanya hukum itu sebenarnya kan harus difahami oleh semua orang. Tetapi kalau kita menggunakan Januari Februari misalkan ya, kemudian apa? Ada raja yang berkuasa, kemudian ini saya rubah. Ini Bisa. kita bisa kan pernah terjadi itu. Oh, gitu ya. Pernah terjadi pada tahun 1580 itu Kaisar Gregorius pernah merubah kalender ini, kalender Masehi yang seharusnya itu tanggal 5 Oktober kalau tidak keliru. Paling nggak harus mendunia. Ya. Yo kalau rajanya puasa. Kalau zaman dulu kan belum ada apa? Belum seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin tidak mungkin. Kalau zaman dulu mungkin kan. Yang berkuasa mana? Kan orang sini kan juga belum menggunakan kalender itu. Jadi bisa juga Atau yang menguasai. mungkin ini itu Pak Yai. tanggal sebentar dulu ya. Itu tanggal 5 itu dijadikan tanggal 15. Tapi memang itu ya berdasarkan ahli astronomi. Ternyata apa? Posisi kalau tanggal sekian posisinya seharusnya tidak di bintang ini. Berarti penelitian yang dulu, jadi kalender Samsiah kan sudah ada perubahan, maksudnya perubahan perhitungan ya. Kalau dulu setiap 4 tahun sekali selalu terjadi kabisat. Kabisat itu yang berumur bulan Februari itu ya? yang Februarinya umur 29 itu namanya kabisat. Itu terjadinya kan 4 tahun sekali. Tapi kalau sekarang sebenarnya walaupun 4 tahun sekali, tapi setiap tahun ratusan itu tidak jadi kabisat. Jadi ada pengecualian 100 tahun sekali itu tidak kabisat, ikut basitoh dia. Tapi nanti 400 tahun kabisat lagi. Kalau dulu sebelum 1500 itu 580 itu adalah setiap 4 tahun sekali selalu kabisat. Makanya pada tahun itu ada pemotongan atau penambahan 10 hari.
Jadi tanggal 5 langsung diumumkan menjadi tanggal 15. Sekarang tanggal 15. Tapi juga bisa berlaku seluruh dunia. Soalnya zaman dahulu ada yang penguasa yang menguasai sebagian besar wilayah dunia. Tapi kalau sekarang kan repot. Kalau terjadi seperti itu ya mungkin harus PBB mungkin. Tapi PBB juga nggak bisa kalau sekarang. Tapi artinya kan bisa direkayasa kalau mau. Tapi Iya. kalau tahun Komariah itu tidak bisa direkayasa. Karena apa? Karena ada bendanya dan semua orang bisa melihat. Iya. Saya kira itu. Pemirsa, jadi sebenarnya kenapa sih Islam tuh kadang-kadang orang bilangnya ruwet gitu. Kok menentukan tanggal 1 Syawal aja harus harus ada tim yang mencari hilal di mana-mana gitu. Dan mereka juga harus disumpah dan lain-lain gitu. Nah, ternyata jawaban dari Pak Kiai Eli Asyari adalah justru ini yang benar, karena menentukannya pakai patokan yang jelas. Patokan jelas Hilal ada tadi. barangnya. Bulan dan hilal. Bulan. Jadi wilayah lain yang tidak melihat ya dia tidak harus ikut. Iya. Karena apa? Karena sebenarnya kan bulannya sendiri kan tidak mempunyai urusan ya. Dia ketika Ramadan ya, Ramadanmu Kamis sama Ramadanmu Jumat misalkan. Ini juga tidak diuntungkan bulannya. Kamu puasa juga dia tidak punya kepentingan ya, politik. dia tidak punya kepentingan. Dan dia juga terlepas dari semua hukum kan. Nggak ada hukumnya, dia nggak punya hukum. Tuhan kan juga gitu. Kamu sembah sama tidak kamu sembah ya sama saja, tetap berkuasa dia. Jadi yang penting itu kita itu tunduk pada peraturannya. Caranya begini, kamu sesuai aturan ya sudah benar. Caranya kamu melihat hilal, kalau melihat puasa, kalau tidak ya tidak ada yang salah. Baik yang Kamis atau yang Jumat misalkan tidak ada yang salah, soalnya sama-sama sesuai aturan walaupun harinya berbeda kan begitu. Berarti termasuk bagaimana kita kemudian memahami aspek fikihnya. Jadi kemarin banyak yang teriak-teriak, kamu puasa, kamu lebaran, ini ada pahala dan dosanya kan. Kalau ini sudah hari tasrek ternyata kamu masih begini, berarti kamu dosa. Nah, yang seperti itu untuk aspek ibadahnya atau aspek fikihnya dengan perbedaan tadi Pak Yai, dengan perbedaan tadi gimana? Fikihnya kan sudah jelas. Di dalam fikih juga sudah jelas diatur seperti itu. Memang kita yang namanya puasa Arafah itu bukan puasa Arafah tapi puasa hari Arafah. Yang namanya hari Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9 masing-masing negara. Bukan tanggal 9-nya Mekah. Oh gitu ya. Jadi kalau Arafah, wukuf di Arafah memang khusus adanya wukuf kan memang Mekah. Tapi kalau itu kan saumu yaumi Arafah, bukan saumu Arafah. Jadi puasa hari Arafah. Hari Arafah. Tanggal 9 Mekah beda dengan tanggal 9 kan itu ya. Karena urusan tadi setapnya tadi. Setap tanggal 1-nya itu dimulai mana? Bisa dimulai Arafah, bisa dimulai Mekah. Ini yang boleh ikut sebenarnya ke sana, Mekah ke sana ikut semua. Tapi yang ke sini ya tidak bisa. Nanti kalau ikut repot-repotnya tadi orang yang sana yang 100 sekian kilo, 90 derajat dari Mekah misalkan. Dia caranya yang dinamakan ikut itu yang mendahului atau setelah dia, itu kan bingung nanti. Dan titiknya ini gonta-ganti, tidak menetap. Titik tanggal kan tidak tetap. Baik Pak Yai. Makanya kembalinya ke masing-masing. Untuk perbedaan hari tadi memang saya sudah sedikit paham lah. Jadi mungkin Pak Muhtar sebagai tokoh agama, sebagai ketua NU kalau ditanya ya mesti sudah bisa jawab ini bedanya karena ini. Pemirsa sekalian, jadi untuk perbedaan tanggal, untuk perbedaan hari sudah diuraikan oleh Bapak Kiai Eli Asyari tadi, dan mungkin ada yang belum paham betul. Kalau belum paham bisa ditulis di kolom komentar. Untuk itu nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan tamu spesial kita Bapak Kiai Eli Asyari. Nanti termasuk bagaimana perbedaan waktu dan kenapa ada Greenwich, ada macam-macam itu nanti kita bahas berbagi.
Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol soal perbedaan hari, perbedaan tanggal, dan sudah kita pahami bersama mungkin. Tapi ini Pak Yai, kita ini kan orang awam nih, kadang-kadang ada istilah bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan. Ini yang menentukan waktu ya, awal waktu ya. Ya, Nah, sebenarnya. ini penjelasannya gimana soal penentuan awal waktu ini loh. Tadi kan kita sudah ngomong soal bulan ya, bulan tampak hilal itu. Nah, yang ini gimana Pak? Ya, jadi satu-satu dulu ya. Pertama tentang lintang dulu ya, lintang selatan dan lintang utara. Jadi lintang selatan dan lintang utara ini adalah posisi tempat dihitung dari khotul istiwa. Khotul istiwa itu apa? Khotul istiwa itu tengahnya bumi, gampang mudahnya Katulistiwa. Katulistiwa. Nah, Katulistiwa atau katulistiwa. Tapi apakah itu ada garisnya? Sebenarnya tidak ada garisnya juga, cuman ada tanda-tandanya. Kalau kamu di tempat itu siang dan malam akan selalu sama. Jadi di daerah yang dilalui katulistiwa tadi itu siangnya ya selalu 12 jam, malamnya selalu 12 jam persis. Kalau di kita kan enggak, kita terkadang maghrib itu jam 6 lebih, kadang jam 6 kurang. Nah, posisi tempat dari katulistiwa ini namanya lintang tempat, atau kalau bahasa Arabnya urdul balad. Urdul balad atau latitude kalau bahasa kerennya biasanya. Dipaham ya? Nah, sedangkan untuk yang membedakan penyebab perbedaan waktu adalah tulul balad. Tulul balad atau longitude atau garis bujur, bujur tempat. Kalau bujur tempat itu ada bujur timur, ada bujur barat. Nah, titiknya di mana? Nah, titiknya itu ada di Greenwich di Inggris. Kenapa kok di Greenwich? Nah, kenapa kok di Greenwich? Padahal ilmu kayak gini kan Awal-awal Islam ada ya, dari Islam punya. ya. Itu hanya kesepakatan aja, karena yang pemenang terakhir ya, pemenang terakhir perang dunia itu memang oleh Inggris dan kawan-kawan. Inggris Jadi dan kroni-kroninya. kawan-kawannya. Ya. Sehingga yang membuat peta, karena urusan ini kan urusan navigasi nanti. Navigasi untuk perkapalan, untuk pesawat. Jadi kan harus ada kebersamaan otoritas. Kebetulan sekarang yang otoritas yang kuat orang Inggris, dulunya Inggris ya, walaupun sekarang Amerika. Cuman dia dulu kan orang dari sana juga, orang Eropa juga kan aslinya. Jadinya kenapa loh yang menang Amerika kok tidak? Itu karena dulu Amerika kalah. Amerika itu orang hijrahan dari orang Eropa itu, bukan orang asli. Jadi kenapa itu? Kalau zaman dulu, kalau kitab-kitab lama itu dari Jazairul Khalidah, nama daerah seperti Greenwich tadi. Kalau Di kita Arab ya? di wilayah sana lah pokoknya, di dekat-dekat di Jazirah Timur Arab. Tengah. di Jariah Timur Tengah sana. Tapi itu ya alhamdulillah ini titiknya kok tidak jauh dari Greenwich juga, itu alhamdulillah. Artinya alhamdulillah kenapa? Sehingga untuk tadi tempat yang dilalui garis deadline itu garis pemisah hari tadi. Pemisah hari. Pemisah hari. Tadi Ada kan saya lagi terangkan baru nih deadline ini. Tadi kan Deadline. saya terangkan di sini ada, sini masih Senin, di sini sudah Selasa, atau di sini Ahad, di sini Senin. Itu kan ada deadline-nya, istilah datelin. Itu bacaan dead atau dead itu mati tadi. Deadline. Deadline ya. Yang tadi jarak 9.000 kilo tadi. Bukan. Oh, bukan. Kalau deadline itu letaknya itu di garis bujur 180 derajat. Jadi kalau garis bujur itu maksimalnya 180 derajat. Jadi sini Greenwich, sini 180 derajat sini. Ini ada garis nganunya sini. Ini yang di sini bujur timur, yang di sini bujur kualik ya. Yang di sini bujur timur, di sini bujur barat. Ini juga dari 0, 90, 180, sini juga 0, 90, 180. Jadi
Ini di sini ini di titik 180 inilah perpisahan hari. Oh iya. Karena barang kalau bulat ini kan titiknya harus dikasih titik. Ini ora dikasih titik ya hubung-hubungan terus. Iya. Nanti Seninnya mulai mana ini? Ya, jadi harus ada tempat yang di sini Senin, di sini Selasa. Tetapi itu pada kenyataannya nanti garisnya ini diambilkan yang di laut semua. Walaupun sebenarnya kalau yang pas 180 itu ada yang melintasi pulau ya. Kalau tidak salah pulau masih daerahnya, kalau tidak Amerika ya Rusia. Itu ada yang kalau sesuai pas angka itu sebenarnya dilalui. Pasti deadline tadi. Tapi kalau dilalui di pulau kan repot. Di sini Senin, Selasa nih kan repot. Lor kali ini Senin, kulon kali, lor kali berarti kidul kali, si Ahad. Timur Barat. Oh Timur Barat. Ya, Timur Barat. Etan kali wis si Ahad. Yang kulon kali sudah Senin. Sudah Senin bisa pasal. seperti itu. Jamnya podo kan. Makanya itu diambilkan yang di laut. Jadi, tapi ya sebenarnya jaraknya ini tidak ada 1 jam. Perbedaan jamnya sebenarnya tidak ada 1 jam. Jadi misalkan di sini sudah Jumat ya, Jumat pagi, kamu kesini di sini masih Kamis. Nanti besok ketika sini malam Jumat, kamu di sini sudah malam Sabtu. Jadi tidak usah Jumat saja. Itu masalah fikihnya entah gimana itu sudah ada yang bahas. Sudah ada yang bahas atau belum? Karena ya entah di sana orangnya Muslim atau tidak tahu kita. Tapi kalau terjadi begitu bagaimana itu? Orang tidak pernah Jumatan sama sekali itu yang di model seperti itu misalkan dosa atau tidak. Nah, gini Pak Yai. Kalau kita ngomong Indonesia nih sekarang, Indonesia itu kan ada tiga waktu. Iya. Ada waktu Indonesia bagian timur, ada waktu Indonesia bagian tengah dan bagian barat. Ini baginya gimana? Itu kan dibagi dulunya sebenarnya tidak 3 ya, dulu pernah 6. Dulu pernah 6. Entah tahun berapa selesainya 6 itu. Kemerdekaan pertama itu 6 waktu. Jadi beda setengah jam. Kalau kemudian ya saya kurang tahu ya, enggak hafal lah. Kemudian diputuskan untuk 3 saja. Jadi selisih setengah jam. Jadi bujur 105 itu Indonesia bagian barat, kemudian 120 itu Indonesia bagian tengah, 135 berarti ya Indonesia bagian timur. Ya benar, 5 tambah 15 20 tambah 15 35 ya. Ya gitu aja. Nah, sedangkan pembagiannya ya kita lihat saja kan ada itu. Dilihat di peta saja kalau sekarang sih mudah cari Google saja tanyakan. Soalnya saya juga tidak hafal daerah mana saja. Kalau Bali itu sudah tengah ya, jadi Bali sudah tengah. Ya, itu baginya menurut apa atau bisa kita bagi atau memang? Ya yang terdekat. Misalkan kita kan 105 derajat itu Indonesia bagian barat. Jadi yang dekat dengan 105 berarti ikut Indonesia bagian barat. Seperti kita ini bujurnya kan 110 ya. 110 sekian lah ya. Antara 110 111. Kalau di sini di Ngaringan ini sudah 111 ya. 111 ini kan masih dekat dengan 105 dibandingkan dengan 120. Maksudnya gini Pak ya. Perbedaan itu memang dari alam ya, nggak bisa kita atur ya. Ya, itu tadi tuh kesepakatan tadi. Kesepakatan. Titik nolnya kan dari Greenwich. Gitu. Ini sekian derajat. Ini kan ya udah jadi titik nol. Dihitung dari Greenwich, ngitungnya semuanya dari Greenwich. Maksudnya gini Pak ya. Saya kan pernah di Bali. Iya. Itu kalau ke Banyuwangi itu kan udah beda. Iya. Nah, padahal di Bali itu pukul 10. Iya. Terus langsung masuk Banyuwangi itu langsung pukul 11. Itu kan hanya karena HP-nya di otomatis saja. Otomatis mengikuti seluler gitu aja kan. Enggak, jamnya itu. Lah ya jamnya. Kalau jamnya sampean kan ya tetap ya. Tetap. Kamu pindah ya tidak akan berubah kalau jam Makanya dulu tuh tangan. sering orang mencocokkan jam gitu ya. Kalau kita pakai masalah. Kalau itu kan istilahnya namanya itu jam apa? Jam bersama ya, jam bersama. Kalau jam istiwa sebenarnya setiap
wilayah ya beda, jangankan sini sampai Banyuwangi, kita orang Ngaringan sama orang Purwodadi sudah beda kalau jam istiwanya. Oh, Sudah selisih 1 menit. Enggak, jamnya beralih sendiri enggak ya? Tidak, berarti. ya itu hanya kesepakatan saja. Berarti wilayah ini ikut Indonesia bagian tengah, wilayah ini. Terkadang ini sebenarnya lebih dekat dari Indonesia Barat, tetapi ikut Indonesia bagian tengah ya bisa saja kalau keputusannya dulu begitu. Misalkan daerah Kalimantan ya, kalau tidak salah itu kan ada yang ikut bagian barat, ikut bagian tengah. Nah itu terkadang juga cuman beda kecamatan gitu, yang di sini jamnya beda 1 jam, tapi kan itu hanya jam kebersamaan istilahnya. Begini Pak Yai, kita sudah ngobrol banyak nih. Iya. Mungkin bisa, kalau kita ngomong terus ini banyak pertanyaan yang akan muncul lagi, mesti banyak. Tadi Kita sudah lanjutkan sampai lain kali saja. perbedaan waktu, kemudian perbedaan macam-macam, akan muncul banyak pertanyaan untuk 2 hal tadi, atau untuk 1 hal tadi, yang perbedaan tanggal. Mungkin Pak Yai bisa simpulkan awal tanggal kenapa berbeda tadi, disimpulkan singkat saja Pak Yai. Jadi pemirsa di rumah yang mungkin ada yang awam mungkin bisa lebih jelas. Ya, jadi untuk tanggal tadi ya, jadi kenapa kita tanggalnya kok beda-beda ya seperti tadi, karena memang yang namanya tanggal adalah bulan baru setelah terjadinya ijtima, dan bulan baru itu titik kemunculannya tidak tetap, makanya tidak bisa didefinisikan dengan tepat dengan 1 titik. Betul. Walaupun kita pakai teori apapun, misalkan kita pakai teori wujudul hilal atau bahkan kita pakai teori ijtima, itu tidak akan bisa. Makanya paling aman memang kita ya sesuai hadis Nabi saja, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi puasalah kamu karena melihat hilal. Jadi, dan alhamdulillah pemerintah kita telah menetapkan dengan imkanur ru'yah. Jadi ru'yah bisa diterima kalau imkanur ru'yahnya sudah 3 derajat. Ini saya kira lebih tepat, karena wilayah kita kan panjang ya, luas. Jadi kalau 3 derajat ini, misalkan kita menggunakan keputusan ini digunakan satu hukumah, satu pemerintahan, ini misalkan kita melihat hilal ini, orang Papua pun walaupun di sana ketinggiannya mungkin sekitar 2 derajat baru, kalau mengikut kita ya, tidak terlalu jauh lah ya. Tetapi kalau hanya wujudul hilal itu sangat riskan, karena apa? Misalkan di sini sudah wujudul hilal, nanti bisa saja di Papua belum wujud. Tapi kalau di sini 3 derajat, ini di Papua pun pasti sudah di atas ufuk. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Kiai Haji Eli Asyari. Pak Eli Asyari ini tamu dari Bandung Sari, dan beliau adalah ahli ilmu falak. Dan kayaknya Pak Kiai mau pamit nih, Pak Mukhtar sebagai tuan rumah mungkin bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Yai telah hadir di ruang tamu saya. Ya, semoga bisa bermanfaat pada pemirsa semua dan kita semua, bisa lebih barokah kepada kita semua. Terima kasih Pak Yai dan pemirsa. Ini adalah ruang tamu Pak Mukhtar. Kita akan tunggu tamu-tamu berikutnya untuk berbincang-bincang, dan saya Solehan sebagai penerima tamu di ruang tamu ini mengucapkan terima kasih dan ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.